kunjungan KPK ke Bali hampir setiap mungkin setahun bisa 2 sampai 3 kali. Program KPK sendiri ke daerah melihat masukan-masukan dari Kadin melalui KAD, sebab KAD itu adalah kerjasama KPK dengan Kadin Indonesia, di mana karena terlalu sering terjadi tangkap tangan yang dilakukan oleh petugas di KPK. Setiap tangkap tangan, entah itu pejabat mana saja, selalu diiringi oleh para pengusaha. Itulah atas dasar spirit konstruksi kerjasama itulah dibuatlah KD. Sampai logo dan pakaiannya di lapangan pun ada kemiripan dengan KPK. KAD, KPK, mirip pewarnaan itu adalah wujud dan bentuk. Nah, sekarang perlu kembali kami tegaskan ini istilahnya kerjasama yang sudah kita buat antara di daerah namanya KAD, setiap provinsi juga ada KAD. Kebetulan kami sebagai Ketua Umum Kadin ex officio-nya kami tugaskan berikan kepercayaan kepada Wakil Ketua Bidang Organisasi. Nah, itu sesuatu yang biasa terjadi, ada diskusi atau masukan atau forum diskusi di mana apa yang terjadi selama perjalanan dunia usaha di Bali akan bisa membuat kita laporan dari Kadin, memberikan laporan dan mengundang para pengusaha untuk memberikan apa yang terjadi, apa yang mereka alami, yang tentunya berkaitan dengan masalah hukum atau hal-hal yang dianggap menyimpang. Itu perlu kita jadikan keputusan bersama atau PR bersama, di mana keberadaan desa adat itu adalah bagian yang paling terdepan buat kelangsungan masyarakat di Bali, di mana hanya satu-satunya peraturan adat di Indonesia hanya di Bali yang bersinergi atau diakui dengan peraturan daerah, dengan pemerintah daerah. Nah, itu mungkin kita diskusikan bagaimana cara kita ke depan memperbaiki ke depan. Itu perlu komunikasi dan sosialisasi yang dianggap warga Tamyu, warga pendatang atau dan melarang pungutan yang dilakukan oleh desa adat terhadap dunia usaha, dalam hal ini badan usaha milik swasta atau para pengusaha yang lainnya, perlu disosialisasikan. Nah, sekarang acuannya sudah terbit, masukannya sudah ada antara pemerintah daerah dan sudah terbit, dan KPK sudah mengawal hal ini. Hanya ada dua pilihan, praktek itu atau aturan itu dilakukan dan diperbaiki atau di stop. Nah, kami sih memilih, karena ini menyangkut masalah Bali adalah tidak hanya destinasi pariwisata, tapi adatnya yang sangat mendukung tatanan kehidupan baik itu sosial, politik dan ekonomi. Itu perlu kita harus perbaiki bersama. Tugas kita bersama kami sebagai pengusaha, tugas kita bersama untuk bagaimana memaksimalkan. Ada dua agenda. Agenda yang pertama kita bicara mengenai pencapaian KAD Bali itu dalam isu yang tahun lalu sudah kita bicarakan terkait dengan dudukan desa adat, dan kita sudah mencapai titik terang terkait dengan dudukan desa adat ini dengan adanya revisi Pergub nomor 55 tahun 2022 yang diluncurkan akhir tahun kemarin. Nah, sekarang dari Pergub 55 2022 ini kita pantau, kita monitor lagi untuk implementasinya, perarem-perarem di desa adat ini disesuaikan, sehingga permasalahan atau keluhan pelaku usaha yang tahun lalu terkait dengan tidak adanya standarisasi dudukan desa adat terhadap perusahaan pengembang perumahan itu menjadi teratasi. Nah, itu agenda pertama. Terus kemudian agenda yang kedua, kita bicara mengenai perizinan minuman beralkohol, bahwa Bali ini kan konsumsi minuman beralkohol ini kan tinggi, baik untuk pariwisata, baik untuk keperluan adat atau keagamaan. Nah, kita pastikan agar perizinan minuman beralkohol ini bebas dari korupsi, tidak ada praktek-praktek penyuapan, gratifikasi, pemerasan. Jadi kita sama-sama lah, pelaku usaha juga bebas dari korupsi, regulator maupun dari pemerintah daerah pun begitu ya, kita bisa sama-sama transparan dan bebas dari korupsi.
kita tampung dulu ya aturan kita tampung dulu keluhan-keluhan dari rekan-rekan pelaku usaha, kita tampung, kita analisis, kita dalami dahulu, kemudian nanti kita petakan di mana kira-kira titik rawan korupsi pada proses-proses bisnis tadi gitu. Nah nanti setelah ketahuan titik rawan korupsinya, tentu kita dorong perbaikannya sehingga nanti tidak ada lagi titik-titik rawan korupsi itu. Begitu. Jadi harapannya nanti setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menajamkan permasalahan. Jadi agenda pada hari ini, gitu kan ya? Agenda pada hari ini adalah terkait dengan hasil kerja di mana perubahan terjadi pada Pergub 55 tahun 2022 terkait dengan pungutan desa adat. Nah, kemarin itu adalah hasil daripada usulan KAD Bali yang dibahas bersama KPK dari tahun lalu. Dan sekarang sudah menemui hasilnya, kan itu ya. Itu terkait desa adat, kemudian terkait dengan Mikol. Mikol ya sekarang ini tadi sudah berkumpul dengan ratusan, hampir sekitar 100 pengusaha yang bergerak di bidang Mikol, pengusaha hara yang jadi binaan Kadin Bali. Banyak sekali usulan-usulan dari mereka terkait dengan pergub tentang Mikol ini. Kurang lebih itulah. Ya, ini akan menjadi pendalaman bagi KPK bersama KAD Bali terkait dengan sosialisasinya atau berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha yang bergabung dalam Kadin Bali. Kembali kepada tupoksinya KAD Bali ini tentunya menjadi penghubung bersama KPK di Bali bagi teman pengusaha yang misalnya ada kendala seperti apa, indikasi-indikasi korupsi seperti itu, penyuapan atau apa seperti itu, inilah akan